Silakan ketua kelasnya untuk memimpin temannya dalam berdoa. Untuk Nahla Aulia, silakan. Baik, mari kita berbaca doa bersama sebelum kita mulai pelajaran. Doa dimulai. Sudah selesai. Oke, alhamdulillah sudah berdoa. Hari ini Ibu akan mengabsen dulu siapa aja yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Nahla Aulia, Hadir Ibu. Andini, Hadir Ibu. Siti Amina, Hadir Ibu. Makfira. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu akan menampilkan videonya dan kita bernyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, karena kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, saatnya kita belajar. Nah, pembelajaran kita hari ini ialah bunyi dan sifatnya. Nah, pembelajaran bunyi dan sifatnya. Apakah kalian pernah mendengar suara-suara seperti suara petir atau suara motor? Itu salah satu contoh dari bunyi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, Ibu mau bertanya, kenapa suara kita bisa berbeda jika dalam kamar mandi? Lalu, bagaimana suara yang kita bisa dengar ketika kita menutup kedua telinga kita? Nah, itu semua akan kita jawab. Jadi kita mari belajar dan simak materi yang akan Ibu jelaskan, karena nantinya Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Baik Ibu. Jadi, di PPT Ibu, apa itu bunyi? Nah, apakah anak-anakku tahu apa itu bunyi? Suara Ibu. Nah, betul. Bunyi. Ibu. Ya, betul. Jadi bunyi adalah sesuatu yang didengar atau ditangkap oleh telinga kita. Nah, bunyi itu juga berasal dari getaran. Seperti ketika di dalam ruangan kosong, itu suara kita tidak akan terdengar karena tidak ada udara di dalam ruangan kosong itu. Jadi makanya bunyi itu tidak akan ada kalau tidak ada getaran. Oke, mengerti? Iya Ibu. Selanjutnya
Dan suara yang kalian dengar itu termasuk gema atau gaul. Oke? Selanjutnya, sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi merambat ke segala arah. Nah, kalau di sekolah kan ada bel nih, bel sekolah. Nah, ketika bel sekolah itu bunyi, maka seluruh siswa atau guru-guru yang ada di sekolah akan mendengar bunyi bel itu meskipun di ruang kelas yang berbeda. Karena apa? Karena ibunya nyaring. Terus itu membuktikan bahwa bunyi itu merambat ke segala arah. Betul sekali. Mengerti kan untuk sifat-sifat bunyi? Ngerti Ibu. Oke. Nah, di bunyi itu terdapat juga tinggi rendah. Nah, ketika getaran bunyinya itu tinggi, maka bunyi yang dihasilkan juga tinggi. Kalau getaran bunyinya rendah, maka bunyi yang dihasilkan juga rendah. Ya. Terus selain itu ada juga tuh bunyi keras dan bunyi yang pelan. Ya. Seperti suara petir. Itu suara petir memiliki intensitas yang tinggi sehingga kalau kita dengar kita merasa takut. Apakah anak-anak kalau dengar petir takut nggak? Takut Ibu. Takut kan karena suaranya besar, suaranya keras. Iya Ibu. Betul sekali. Tapi kalau kita anak-anakku biasanya pernah berbisik-bisik kan sama temannya. Pernah Ibu. Nah, itu salah satu contoh bunyi yang dengan intensitasnya rendah karena kamu bisik-bisik sama temanmu, teman yang lain tidak mendengarkan. Tidak Ibu. Nah, itu salah satu contoh bahwa bunyi itu rendah, pelan, ya. Mengerti? Oke. Itu aja ya, udah mengerti. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan materi bunyi dan sifatnya, pasti anak-anakku juga sudah paham dengan materi tadi. Oleh karena itu, Ibu mau bertanya, apa saja sih sifat-sifat bunyi? Ada Bu, bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat melambat, sama bunyi dapat merambat kemana-mana Ibu. Ya, betul sekali Nak Andini. Berarti Nak Andini ini menyimak penjelasan Ibu tadi. Semangat banget ya. Iya Ibu. Saya suka semangatnya Andini, semangat belajarnya tinggi. Yeay. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan, Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Baik untuk Nak Andini sama Nahla Aulia kelompok 1, Nak Siti Aminah dan Makfiri kelompok 2. Iya Ibu. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Iya Ibu. Nah, kan Ibu tadi sudah bagikan LKPD. Lalu Ibu juga punya alat nih, alat peraga untuk tentang bunyi. Jadi, kalian kerjakan secara berkelompok dan kerjakan LKPD-nya sesuai petunjuk yang ada di LKPD-nya ya. Iya Ibu. Nih. Bagaimana anak-anak? Sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Coba sini kumpulkan. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Jadi kalian sudah melakukan percobaan tadi. Nah, kalian sudah kerjakan LKPD kan? Tadi di kelompok 1 percobaannya apa? Telepon benang Ibu. Ya, betul, telepon benang. Nah, dulu sebelum ada telepon, dulu masyarakat terlebih dahulu itu menggunakan telepon benang. Dia menggunakan 2 gelas dan juga benang. Dan yang satunya berbicara, yang satunya lagi ditaruh di telinganya. Jadi bisa sampai tuh suaranya, ya. Iya Ibu. Tadi bagaimana percobaannya? Sampai kan? Sampai Bu. Nah, betul. Nah, kelompok 2 tadi dia menjelaskan wadah dengan karet gelang. Itu
tunjukkan juga tentang bunyi seperti di senar-senar gitar, ya. Iya Ibu. Oke, karena anak-anakku sudah mengerjakan LKPD, sudah menyimak pembahasan Ibu tentang bunyi dan sifatnya, Ibu berikan tepuk tangan kepada semuanya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kertas refleksi. Silakan anak-anakku tuliskan di kertasnya. Nah, apa saja yang kalian ketahui hari ini? 3 hal. 3 hal yang kalian ketahui tentang materi bunyi dan sifatnya. Lalu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Oke? Iya Ibu. Nah, bagaimana, sudah ditulis? Sudah Ibu. Nah, oke, terima kasih ya sudah menulis. Jadi untuk Nahla Aulia, ini refleksinya tulisannya sangat bagus, tulisannya rapi. Coba dari jawabannya tadi coba dibacakan hasil refleksinya, apa saja yang kamu ketahui. Nah, Bunyi adalah sesuatu yang terdengar juga bisa didengar di mana-mana Ibu. oh iya, betul sekali. Jadi di mana-mana itu ada bunyi. Intinya bunyi bisa terdengar jika ada media perambatannya. Nah, selanjutnya untuk lebih mengasah kemampuan anak-anakku, silakan dikerjakan evaluasinya. Kalau tidak selesai hari ini, kita itu soal evaluasinya dijadikan PR saja ya. Iya Ibu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan speaking. Speakingnya itu namanya tepuk terima kasih. Nah, Ibu contohkan ya. Anak sudah hafal, sudah paham speaking tepuk terima kasihnya? Iya Ibu. Oke, mari kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk terima kasih. Otak ini, hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Yeay. Alhamdulillah ya. Semoga pelajaran bunyi dan sifatnya ini kalian pahami dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Iya Ibu. Terima kasih ya anak-anak hari ini sudah datang, sudah mengikuti